Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ya, kita tetap mengumandangkan kebenaran Alkitab bahwa Tuhan Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Tuhan satu, Allah satu. Tuhan adalah Allah, Allah adalah Roh, Tuhan adalah Roh. Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, jadi saya bacakan dulu tuh apa yang Alkitab tulis, supaya tidak tafsir bebas senaknya sendiri, ya. Firman Tuhan, ya namanya firman Tuhan, ya harus mengacu kepada Alkitab, ya karena Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, bukan buku-buku karangan si Anu itu, yang orang-orangnya nggak jelas, bukan buku-buku tafsir, filsafat. Bukan buku-buku itu. Firman Tuhan adalah, maksudnya firman Tuhan yang tertulis adalah Alkitab. Alkitab diilhami oleh Yesus. Alkitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia itu yang menjadi dasar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kenapa? Karena Lembaga Alkitab Indonesia itu tergabung di dalam United Bible Society yang beranggotakan 240, ya, yang bermarkas di London, yang mempunyai original text. Maksudnya teks asli yang disimpan di sana, ya. Jadi kalau ada denominasi, ada gereja, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang ingin memalsukan firman Tuhan, orang lalu cepat-cepat mengacu ke sana, ke original teksnya sana. Dilihat, oh ini sesuai, oh ini tidak sesuai, begitu, ya. Sebab itu pakailah Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia berbahasa Indonesia. Kenapa yang berbahasa Indonesia? Agar tidak ada dusta di antara kita. Kan orang-orang ini kan yang di luar itu kan orang-orang pendeta-pendeta yang di luar itu kan senangnya kan, oh saya ini sudah lulus, ya, sarjana teologi, master teologi, dokter teologi, saya sudah menguasai bahasa Ibrani, saya sudah menguasai bahasa Yunani. Dipikirnya orang kalau sudah menguasai bahasa Yunani, sudah menguasai bahasa Yunani itu, orang sudah mengerti Alkitab. Mereka pikir begitu. Itu ehat aja tuh, sampai sekarang tuh, hampir 2000 tahun tuh nggak selesai. Kesatuan-kesatuan tuh mereka terjemahkan. Ya kan? Baru berapa? 2, 3, 4 tahun belajar bahasa Yunani dan Ibrani, ya. Mungkin paling lama 10-15 tahun. Coba itu orang Ibrani itu, yang begitu lahir ceprot. Dia sudah diajar bahasa Ibrani. Dia bunuh Yesus. Ya kan? Sama. Yang berbahasa Yunani pun begitu. Begitu lahir nggak cepret. Ya kan? Lalu diajar bahasa Yunani. Tuh pas mereka menolak Yesus, nolak aja tuh. Jadi bukan karena bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani, lalu bisa memahami Alkitab. Tidak. Orang bisa memahami Alkitab kalau dia menyembah Yesus
sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Yesus yang akan membukakan pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Terdapat dalam Lukas 24 ayat 45. Simpel kan? Saudara boleh sekolah ya di mana tuh? Pokoknya di mana aja lah. Dengan gelar ya yang seperti kereta api. Tetapi kalau kalian tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, saya jamin, bukan saya jamin, Alkitab yang menjamin, kalian tidak akan pernah mengerti Alkitab. Tidak akan pernah mengerti firman Allah. Terbukti sampai sekarang. Buktinya apa? Allah Esa. Kalian ngotot bilang Allah tiga. Tritunggal, Trinitas. Allah Roh. Ngotot lagi. Pribadi. Ada di Alkitab? Nggak ada. Ini ketok ini. Jangan ini. Kalau ini kan udah hitam nih. Ini. Biar apa tuh? Biar lancar. Ya kan? Nah, jadi Alkitab mengatakan Allah Esa. Esa itu satu, bukan kesatuan. Kita buktikan dalam apa? Yesaya 44 ayat 6. Satu apa kesatuan Allah itu? Jangan ngaco. Udah ngaco ngotot lagi. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah. Allahku nih katanya nih. Daripadaku. Bukan daripada kami. Mana tuh? Sekolah apa tuh? Dokter teologi mana tuh? Ayo keluar tuh. Baca nih ayat ini nih. Yesaya 44 ayat 6. Ini bahasa Indonesia. Ini bahasanya sederhana. Orang yang gak sekolah pun ngerti kalau dibacain. Ya, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Mana Allah Tritunggal? Oh, dokter teologi. Saya pernah dengar tuh. Dia bilang, bukti Allah Tritunggal. Di Alkitab ditulis, aminnya 3 kali. Itu yang orang tong-tong itu tuh. Si tong kosong. Amin. 1 untuk Bapa. Amin untuk anak. Amin untuk Roh Kudus. Tafsir bebas. Ini ayatnya. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Kita baca lagi. Galatia 3 ayat 20. Ya. Galatia 3 ayat 20. Biar mak jelek. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah adalah satu. Allah satu. Kurang. Kayak si siapa tuh? Si Yesaya Soro yang ngomongnya. Kurang. Nih kurang. Saya tambahin ayatnya. Yesaya 44 ayat 24. Ya. Buka pikirannya. Masa bahasa Indonesia aja nggak ngerti? Ya, dari Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan huruf besar tuh ya. Terjemahan dari Yahweh ya saat itu ya. Yang menjadikan segala sesuatu. Dia menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri
membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tritunggal. Bapak. Mana tuh? Siapa tuh? Sarjana teologi, master teologi, dokter teologi. Nih, suruh baca nih. Kalah sama ibu-ibu penjual-penjual di pinggir jalan tuh. Yang sekolahnya ya rata-rata lah. Mereka lebih mengerti. Kenapa? Mereka nggak mampet. Kenapa? Karena mereka menyembah Yesus, maka pikirannya dibukakan. Allah satu. Nggak percaya? Tanya sama iblis tuh, sama setan tuh. Setan aja percaya Allah satu. Mana ayatnya? Ini ayatnya nih. 2 Yakobus 2 ayat 19. Tuh tanya sama setan tuh para penganut Tritunggal tuh. Ya. Yakobus mana Yakobus? Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya juga. Ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan aja percaya, makanya tanya sama setan. Tuh. Ini gemes tuh. Sarjana master dokter tuh. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca Alkitab. Kalah sama ibu-ibu penjual pecel. Ya gak? Kalah sama tukang cilong. Mereka lebih memahami Alkitab. Ini yang sekolahnya sekian tahun. Macam-macam lah. Yang fasilitas enak. Tapi yang begini gak ngerti. Mereka fitnah lah. Loh, ini ayat Alkitab loh. Saya tidak berbohong. Ini saya bacakan, ini ayat-ayat Alkitab. Bapak Ibu bisa baca. Tuh para pendeta Tritunggal tuh suruh baca tuh. Allah satu, bukan kesatuan. Kan kalian maunya kesatuan kan? Kesatuan dari Bapa, dari Anak, dari Roh Kudus. Masa Allah tuh gabungan dari 3? Allah satu. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Tahu? Itu mengacu kepada nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Satu nama, Yesus Kristus. Buktikan nama Bapa dari Yohanes 17 ayat 12. Nama Anak dari Lukas 1 ayat 31. Nama Roh Kudus dari Yohanes 14 ayat 26. Gemes. Karena udah gak ngerti motor. Tegar tengguk, ngajar lagi dari mimbar. Nggak tahu malu. Baca. Kurang apa lagi ayatnya? Masa baca begini masih nggak ngerti? Allah itu satu, bukan kesatuan. Kalau kesatuan itu, nah ini saya jelaskan. Tahu nggak kesatuan itu? Bentar. Ya kesatuan ya. Nih, kesatuan. Itu ya. Bapak Ibu bisa baca tuh, ya. Tapi kalau saya percaya Bapak Ibu sih langsung mengerti. Ini para pendeta-pendeta ini nih, yang karatan lumutan nih, yang tegar tengkuk. Itu sulit untuk mengerti ya. Kesatuan itu adalah roh dan damai sejahtera. Ayatnya jelek mesti pakai ayat. Efesus 4 ayat 3. Nih. Ya, Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuh, roh dan ikatan damai sejahtera. Itu kesatuan. Ada lagi? Ada dong. Saya tambah lagi. Ya. Kesatuan itu daging dan roh. Ayatnya, ini ada ayatnya. Malaki 2 ayat 15. Ya. Malaki 2 ayat 15.
Baca Alkitab. Jangan baca-baca buku tafsir tuh kayak si mampet tuh. Begitu buka Alkitab kebingungan. Saya pernah lihat tuh YouTube-nya. karena itu tuh benar-benar mampet. Mampet baca Alkitab. Senangnya baca-baca buku tafsir. Bingung dia buka itu. Nih, Malaki 2 ayat 15 kesatuan ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Daging dan roh. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Daging dan roh itu kesatuan. Bukan Bapa Anak Roh Kudus. Allah kok kesatuan. Allah itu satu. Lalu ada lagi. Ya, dalam Efesus 4 ayat 13 ya, bahwa kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iman dan pengetahuan yang benar itu kesatuan. Kesatuan kok Bapa Anak Roh Kudus. Allah satu. Ya. Kalau Allah satu, jelas ya. Doktrin Tritunggal, no way. Soal Allah satu. Oh enggak. Satu yang bagaimana? Gitu kan, ngelesnya kan. Satu ya satu. Kenapa harus yang gimana-gimana? Enggak, ini 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Lalu ditanya, ayatnya mana? Ya enggak ada. Walaupun enggak ada kan ada konsepnya. Kata siapa? Itu kata romo kami, kata pendeta kami, kata rektor kami, gitu kan? Kata dosen kami, kata gembala kami. Kalau kata Alkitab, oh iya nggak ada di Alkitab. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi apa yang mau diikutin? Memangnya romo kalian, pendeta kalian, rektor kalian yang punya surga, yang mengizinkan masuk surga? Yesus. Makanya baca Alkitab. Begitu loh caranya. Ya. Jelas ya. Saya sudah gregetan bener ini. Ya. Sama para pendeta yang karatan lumutan itu. Baca ayat-ayat yang sederhana, bahasanya aja nggak ngerti. Andai kata mereka baca, mereka skip. Lalu mereka ajarkan. Kalau buat mereka sendiri ya itu no problem. Tetapi mereka ajarkan, mereka bawa orang kepada kebinasaan. Kenapa kepada kebinasaan? Karena orang-orang diajak untuk tidak mengenal Allah yang benar. Kalau orang tidak mengenal Allah yang benar, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Siapa yang bisa menyelamatkan orang tua, kakek, nenek? Siapa yang bisa menyelamatkan suami, istri? Siapa yang bisa menyelamatkan kakak, adik, anak, cucu kita? Siapa? Coba berpikirlah. Buka hati kalian, kasihan ini orang-orang ini, orang-orang yang mencari kebenaran. Kasihan mereka, ya. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu roh, bukan pribadi, ya. Allah itu maha hadir, ya. Jadi beda antara kesatuan dan satu. Allah itu satu, bukan kesatuan. Tadi kesatuan sudah saya jelaskan ya. Lalu kita lihat, siapakah Allah yang esa itu? Ya. Allah yang satu itu siapa? Ya. Buka Yudas 1 ayat 40 ayat 25, ya. Yudas 1 cuma 1 pasal 1 maksudnya. Tapi ayatnya yang ke-25. Allah yang esa, ya. 1. Juru selamat kita. Tuh, Allah yang esa, juru selamat oleh Yesus Kristus. Tuh namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuh,
gelarnya lagi ada 3. Namanya siapa? Yesus Kristus. Kurang apa? Allah yang esa itu jelas Yesus Kristus. Itu ayatnya. Allah yang esa bukannya Bapa, bukannya Bapa Anak Roh Kudus. Apa sederhana enggak? Sederhana. Coba perhatikan ini ya. Saya tergerak untuk menjelaskan lagi. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1 ya, adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Kenapa tidak ditulis, tidak disebutkan pertama-tama adalah pada mulanya adalah Allah. Lalu Allah bersama-sama firman. Tidak, karena dikatakan lebih dulu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, ini ayat yang jelas aja sudah ditafsir bebas. Apalagi kalau dibalik, pada mulanya adalah Allah, Allah bersama firman. Oh, itu ada 2. Ada Allah, ada firman. Nah, gini lagi. Biar mampet, biar nggak mampet. Allah itu satu. Coba perhatikan lanjutannya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. 2, 1. Allah satu. Allah itu roh. Roh itu selalu satu. Ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Dia selalu satu. Firman bersama-sama dengan Allah. Ayat selanjutnya, firman adalah Allah. Pada saat 1 Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia, apakah di sorga tidak ada firman? Tetap ada. Kenapa? Firman selalu bersama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Ngerti? Kalau kalian menerjemahkan Allah mempunyai firman, lalu pada saat firman menjadi manusia, kalian berpikir firman itu sebesar tubuh manusia. Ya tidak? Oh, kasihan ya, mampet ya. Firman adalah Allah. Allah itu roh. Firman itu roh. Lihat di ayat di Wahyu. Wahyu 22 ayat berapa ya? Ayat 7 ya? Wahyu 22 ayat 7 atau 17 saya bacakan. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air dari kehidupan dengan cuma-cuma. Itu roh. Allah itu roh, firman itu roh. Ya. Amin. Jadi Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus. Ya. Dalam Yudas 1 ayat 25 dan banyak ayat-ayat yang menyatakan itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.